Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada hari ini, saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, mencari Tuhan sungguh-sungguh. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Dan kami percaya firman ini akan menolong kami, memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Mencari Tuhan sungguh-sungguh. Saudara, ketika kita mencari Tuhan, maka di tengah pencarian kita, sesungguhnya ada yang diubahkan di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah pencarian kita akan Tuhan, sesungguhnya kita akan mengalami hal-hal yang supranatural, hal-hal yang ajaib saudara. Jadi tidak pernah sia-sia, tidak pernah rugi orang-orang yang mencari Tuhan. Justru kita akan diuntungkan ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati. Dan saya percaya saudara, di balik semua upaya usaha yang kita lakukan, tentunya karena daripada Roh Kudus, maka ada yang dipulihkan di dalam kehidupan kita. Maka berkat Tuhan dicurahkan. Maka ada kekuatan baru. Bahkan ada kemenangan yang tersedia waktu kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, bagaimana saudara untuk kita mencari dan menemukan Tuhan? Saya percaya Tuhan tidak menyembunyikan dirinya. Bahkan Dia sedang menantikan kita untuk kemudian kita mencari Dia dan menemukan Dia. Yang pertama saudara, untuk kita mencari Dia dibutuhkan sebuah ketekunan. Dibutuhkan sebuah ketekunan. Dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Matius pasal 7 ayat yang ke-7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, ada satu kepastian. Waktu kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dikatakan kamu akan mendapat. Kita akan menemukan. Jadi saudara, Tuhan mau kita mencari Dia dengan konsisten, dengan tekun. Ketekunan adalah kunci untuk kemudian kita membuka hubungan yang lebih deep, yang lebih dalam bersama dengan Tuhan. Sekali lagi saudara, bukan Tuhan menyembunyikan dirinya. Bukan saudara. Tuhan mau kita punya hati yang sungguh mencari Dia, yang sungguh merindukan Dia. Maka kita akan menemukan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Saudara, waktu kita menemukan Tuhan, semuanya akan ditambahkan di dalam penghidupan kita, di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, kuncinya adalah carilah dulu kerajaan Allah. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara. Maka kita akan menemukan sesuatu yang ilahi.
sesuatu yang supranatural, Tuhan sendiri. Dan kalau kita menemukan Dia, maka ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian saudara, di dalam mencari Tuhan dibutuhkan satu upaya, satu kejujuran, satu kesetiaan. Ya, jadi kita dalam mencari Tuhan, kita bukan cuman tekun, tapi kita mesti setia, saudara. Berapa banyak orang awalnya menyala-nyala, tapi di tengah perjalanan dia padam. Karena memang saudara, kesetiaan adalah salah satu kunci untuk kita menemukan Tuhan. Kalau kita tidak setia, saudara, maka di tengah jalan kita bisa padam. Di tengah jalan kita bisa meninggalkan Tuhan karena kita tidak setia. Jadi saudara, kesetiaan itu sangat penting. Kesetiaan akan membantu kita, akan menolong kita untuk kita membangun satu pondasi di mana hubungan kita menjadi kuat dengan Tuhan. Semakin kita setia, semakin kita tekun, itu pondasi kekristenan kita itu semakin kuat. Orang yang berjalan makin lama dengan Tuhan, orang itu kian lama kian kuat, kian tertanam. Sehingga orang-orang yang setia itu pondasinya kuat, saudara. Nah, kenapa banyak orang pondasinya itu tidak kuat? Karena kurangnya kesetiaan, kurangnya ketekunan. Tapi kalau saudara dan saya, kita setia, terus setia, itu pondasi kuat, saudara. Saudara, tahukah Anda, untuk kita diberkati Tuhan, dibutuhkan pondasi yang kuat. Untuk kita dipakai Tuhan, dibutuhkan pondasi yang kuat. Untuk kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan, dibutuhkan pondasi yang kuat. Nah, bagaimana cara pondasi itu bisa berdiri? Adalah dengan ketekunan, adalah dengan kesetiaan, saudara. Nah, kemudian saudara, kita harus mencari, menemukan Tuhan. Kita mesti berdoa. Kita mesti berdoa, dan berdoa. Saudara, doa adalah kekuatan. Doa adalah nafas hidup. Orang yang mencari Tuhan tidak mungkin menemukan Tuhan tanpa doa. Nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin. Jadi mencari Tuhan, berdoa adalah rahasia one paket, saudara. Nggak mungkin orang tekun, nggak mungkin orang setia tapi nggak berdoa. Nggak mungkin. Orang yang tekun mencari Tuhan, orang yang setia mencari Tuhan, orang itu pasti berdoa. Nggak mungkin enggak, saudara. Bahkan Yesus saja berkata, berdoalah, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan. Jadi saudara, untuk saudara dan saya menemukan Tuhan, maka berdoa, dan berdoa. Dan yang terakhir, saudara, pengharapan dan iman itu harus ada di dalam hidup kita. Saudara, tanpa pengharapan di tengah jalan kita bisa menyerah. Kenapa orang menyerah? Karena pengharapannya kurang mantap, karena keyakinannya kurang mantap. Kenapa orang kemudian berhasil dalam visi yang Tuhan berikan? Karena pengharapannya, karena imannya tidak pernah goyah. Nah, saya berdoa pengharapan saudara, iman saudara itu tidak goyah. Tapi makin lama pengharapan itu makin kuat, makin lama iman itu makin kuat, sehingga kita menemukan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang kita sedang mencari Tuhan, sebab kita akan menemukan Dia.
Ingatlah saudara, untuk menemukan Tuhan, kita harus tekun. Kita harus setia. Kita harus berdoa. Kita harus punya pengharapan dan iman yang teguh. Dan saya berdoa, di tengah-tengah pencarian saudara, hidup kita dipulihkan. Kita memperoleh kekuatan baru. Di tengah-tengah pencarian kita akan menemukan berkat yang berlimpah. Dan pada akhirnya kita akan menemukan Tuhan. Dan itu akan membuat kita menjadi sangat bersuka cita. Kita menjadi orang yang paling berbahagia di dalam kehidupan ini. Dan doa saya, tahun ini saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Tahun ini Tuhan akan menyingkapkan hal-hal yang supranatural di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Engkau Bapa yang baik. Engkau tidak jauh dari kami. Engkau tidak menyembunyikan dirimu. Bahkan Engkau sedang menantikan kami, menunggu kami. Kami yang mencari Engkau dengan sungguh-sungguh pasti menemukan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami perkatakan dengan iman, hari ini adalah hari yang baik. Sepanjang tahun ini adalah tahun yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.